Baik, selamat pagi. Untuk Bapak Chandra Winata, kami izin untuk mengerjakan tugas mempresentasikan materi 4, chapter 4, yaitu berjudul Business Level Strategy. Di sini perkenalan terlebih dahulu, nama saya adalah Ruben Raditya Wirasena. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ali Effendi. Dan kami di sini sebenarnya masih ada satu anggota lain yang seharusnya hadir untuk melakukan presentasi ini, tapi mohon maaf sekali dikarenakan sedang ada LKMM, yaitu kegiatan BEM dari kampus. Jadi mohon maaf untuk tidak bisa mengikuti presentasi ini. Langsung saja kita ke presentasinya, yaitu chapter 4 membahas strategi tingkat bisnis. Nah, di halaman pertama ini, pada bab ini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi tingkat bisnis. Inti pembahasannya dari PPT ini itu adalah bagaimana perusahaan itu bisa menentukan cara bersaing di pasar agar bisa unggul dibanding pesaing-pesaing lainnya, yaitu tujuan lanjut ke learning objective atau yang bisa kita sebut sebagai tujuan pembelajaran, yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu kalau kita bahasa Indonesia kan adalah yang pertama adalah tujuannya membahas hubungan antara pelanggan dan strategi tingkat bisnis dalam istilah siapa dan bagaimana. Kedua, menjelaskan tujuan dan pembentukan implementasi strategi tingkat bisnis. Ketiga, mendeskripsikan model bisnis dan menjelaskan hubungannya dengan strategi tingkat bisnis. Selanjutnya, menjelaskan perbedaan di antara 5 jenis strategi tingkat bisnis menggunakan model 5 kekuatan persaingan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dapat memperoleh imbal hasil di atas rata-rata menggunakan masing-masing strategi, membahas risiko terkait dengan penggunaan masing-masing strategi tingkat bisnis. Itu bisa kita lanjut ke chapter introduction, slide 1 of 3, atau kita bisa dengan pendahuluan bab, slide pertama. Jadi di dalam pendahuluan ini juga dijelaskan bahwasannya perusahaan itu bisa memilih strategi untuk memperoleh daya saing strategis dan imbal hasil yang bisa di atas rata-rata, begitulah. Strategi itu bersifat sengaja ataupun bisa saja disusun oleh sebuah perusahaan sebelum menghadapi adanya persaingan di antara pesaing-pesaingnya yang lain dan harus selaras sejalan dengan visi misi dari sebuah perusahaan itu sendiri serta kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yaitu di dalam chapter introduction ini adalah dengan yang pertama adalah dengan memilih atau bisa saja menerapkan satu atau lebih strategi perusahaan berupaya satu, memperoleh daya saing strategis, kedua, meraih imbal itu yang hasilnya bisa di atas rata-rata. Itu poin kedua, yaitu strategi. Dalam poin kedua ini ada 3 poin ke bawah, yaitu 1, bersifat disengaja, kedua, dikembangkan sebelum perusahaan terlibat dengan pesaing dalam persaingan pasar. Ketiga, menunjukkan pemahaman bersama atas visi misi perusahaan, strategi yang konsisten dengan kondisi realitas lingkungan eksternal maupun internal akan mengintegrasikan dan mengalokasikan sumber daya, kapabilitas serta kompetensi agar selaras dengan peluang di lingkungan eksternal. Jadi lanjut ke chapter introduction yang kedua. Mungkin chapter kedua akan saya skip saja ya. Slide kedua, slide ketiga. Selanjutnya adalah for strip 1, tentang customer, the relationship with business level strategies, atau bisa kita bilang dengan pelanggan, apa hubungannya dengan strategi tingkat bisnis. Dan selanjutnya ini akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Muhammad Rafa Aulia Effendi. Jadi saya akan melanjutkan menjelaskan di 4 strip 1, pelanggan hubungannya dengan strategi tingkat bisnis. Jadi hubungannya pelanggan dengan strategi tingkat bisnis sangat penting karena daya saing strategi muncul saat perusahaan mampu memuaskan pelanggan dengan keunggulan yang bersaing yang dimilikinya. Perusahaan yang sukses selalu mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan lama dan menarik pelanggan yang baru. Dan selanjutnya adalah 4 strip 1A, mengelola hubungan dengan pelanggan secara efektif.
Hubungan dengan pelanggan dikelola secara efektif dengan memberikan nilai yang unggul. Kalau pelanggan puas, peluang mereka membeli ulang akan lebih tinggi dan itu berdampak positif pada profitabilisasi perusahaan. Jadi perusahaan memperkuat hubungannya dengan pelanggan dengan memberikan nilai yang unggul kepada mereka. 4-1B itu ada 3 unsur penting dalam hubungan pelanggan, yaitu richness dan affiliation. Rich berarti jangkauan akses ke pelanggan, richness berarti kualitas dan kedalaman informasi dua arah, sedangkan affiliation berarti kualitas interaksi yang bermanfaat antara perusahaan dengan pelanggan. Selanjutnya dalam 4-1C, menentukan pelanggan yang akan dilayani. Pertanyaan pertama adalah siapa yang akan dilayani. Untuk menjawabnya, perusahaan melakukan segmentasi pasar, yaitu membagi pelanggan ke dalam kelompok berdasarkan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi perusahaan dapat menggunakan hampir semua karakteristik manusia atau organisasi yang dapat dikenali untuk membagi pasar menjadi segmen yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya yaitu tabel 1.4 dasar segmentasi pelanggan. Untuk pasar konsumen, segmentasi bisa dilakukan berdasarkan faktor demografis, sosial ekonomi, geografis, psikologis, pola konsumsi, dan faktor perspektual. Jadi perusahaan harus mengenali pelanggan secara lebih rinci sebelum menentukan strategi. Dan selanjutnya yaitu untuk pasar industri, segmentasi bisa didasarkan pada penggunaan akhir, segmen produk, wilayah geografis, faktor pembelian umum, dan ukuran pelanggan. Artinya perusahaan B2B juga harus sangat spesifik dalam memilih target pasarnya. Yaitu selanjutnya 4-1D, menentukan kebutuhan pelanggan yang akan dipenuhinya. Yaitu apa kebutuhan pelanggan yang ingin dipenuhi. Perusahaan perlu berinteraksi dekat dengan pelanggan agar tahu apa yang dibutuhkan saat ini dan kebutuhan kedepannya, karena kebutuhan konsumen selalu berubah-ubah. 4-1E, menentukan kompetensi inti yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhannya pelanggan, yaitu dengan sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan bersaing perusahaan untuk terus memperbaiki diri, berinovasi, dan meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya 4-2, tujuan strategi tingkat bisnis, yaitu tujuannya adalah menciptakan perbedaan posisi perusahaan dibanding pesaing yang lain. Perusahaan harus memutuskan apakah melakukan aktivitas yang sama dengan cara berbeda atau memang melakukan aktivitas yang berbeda agar menciptakan nilai-nilai yang unik. Selanjutnya 4-3, model bisnis dan hubungannya dengan strategi tingkat bisnis. Model bisnis ini bagian dari strategi tingkat bisnis yang menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Jadi model bisnis itu kerangkanya, sedangkan strategi tingkat bisnis adalah jalannya. Selanjutnya 4-3, model bisnis dan hubungannya dengan strategi tingkat bisnis. Di sini ada contoh model bisnis, yaitu model waralaba seperti McDonald's, yaitu perusahaan melisensikan merek dan proses bisnis. Yang kedua adalah model freemium seperti Dropbox, yaitu layanan dasar gratis tetapi versi premium berbayar. Dan 4-3, model bisnis hubungan dengan strategi tingkat bisnis. Contohnya adalah model periklanan seperti Google, model langganan seperti Netflix, dan model peer-to-peer seperti Airbnb. Ini menunjukkan bahwa cara perusahaan memperoleh nilai dan
pendapatan bisa berbeda-beda. Selanjutnya 4 jenis strategi tingkat bisnis. Perusahaan dapat memilih 5 strategi bisnis: kepemimpinan biaya, kepemilikan biaya, diferensiasi, kepemimpinan biaya terfokus, diferensi terfokus, dan strategi terintegrasi. Semua strategi ini bertujuan menciptakan nilai bagi pelanggan dalam cakupan pasar yang luas. Selanjutnya ada gambar 4.1, 5 strategi tingkat bisnis, yaitu ya itu tadi yang saya jelaskan. Gambar ini menunjukkan peta 5 strategi tingkat bisnis. Kalau basis nilainya biaya terendah, maka pilihannya cost leadership atau focus cost leadership. Kalau basis nilainya keunikan, maka pilihannya diferensi. Sedangkan strategi terintegrasi berada di tengah karena menggabungkan unsur biaya rendah dan diferensiasi. Selanjutnya 4.4 strategi tingkat bisnis. Tidak ada satu strategi yang paling unggul untuk semua kondisi. Efektivitas strategi tergantung pada peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Jadi strategi yang tepat harus sesuai dengan kondisi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ruben. Baik, lanjut lagi kepada saya, Ruben Aditya, yang akan melanjutkan mulai ke halaman 21 atau yang bisa kita sebut sebagai 4.4 cost leadership strategy. Jadi kita mulai dari strategi kepemimpinan biaya. Jadi strategi ini itu bertujuan untuk menghasilkan produk dengan fitur yang dapat diterima pelanggan. Dengan biayanya itu kita mencari biaya yang bisa paling murah atau paling rendah dibanding pesaingnya. Kunci suksesnya biasanya itu dari efisiensi dan inovasi proses kita itu seperti apa. Baik, setelah kita lihat-lihat juga, lanjut ke gambar 4.2. Jadi di gambar ini itu dijelaskan juga bahwasannya aktivitas yang mendukung strategi pemilihan biaya mulai dari keuangannya, mulai dari SDM-nya, sistem pemasaran, sistem informasi, rantai pasok, operasi, distribusi pemasaran, sampai layanan tindak lanjut. Intinya semua fungsi itu perusahaan harus mendukung efisiensi biaya. Jadi benar-benar kita harus menekan low costnya itu harus benar-benar menekan, tapi kita mencari hasil yang terbesar. Bisa kita lihat dari yang pertama, yaitu ada finance, human resource, lanjut ke ada juga turun ke manajemen information system. Jadi setelah itu 3 tadi kita sebut sebagai support function. Yang ke selanjutnya di bawah itu adalah supply chain management, operation, distribution, marketing including sales, dan follow up service. Itu juga disebut sebagai value chain activities, aktivitas rantai nilai. Lanjut kita ke 4.4a strategi kepemimpinan biaya atau yang bisa kita sebut sebagai cost leadership strategy. Strategi kepemimpinan biaya itu bisa biaya menghasilkan keuntungan di atas rata-rata meskipun persaingan kuat karena posisinya itu unggul dalam biaya. Pesaing biasanya nggak akan mau berperang harga dengan perusahaan yang bisa memimpin biaya dalam pasar perdagangan. Jadi di sini juga dijelaskan bahwasannya persaingan dengan pesaing yang ada itu perusahaan bisa saja efektif menggunakan strategi pemilihan biaya dapat memperoleh timbal hasil di atas rata-rata meskipun menghadapi kekuatan persaingan yang kuat. Yang poin pertama adalah rivalry with existing competitors atau kita sebut sebagai persaingan dengan pesaing yang ada. Dijelaskan juga di sini. Lanjut ke halaman 4.4/A cost leadership strategy. Yang pertama, poin pertama adalah bargaining power of buyer customer, yaitu daya tawar pembeli pelanggan. Itu juga berpengaruh pada cost leadership strategy. Yang kedua adalah bargaining of power supplier atau daya tawar pemasok. Itu juga termasuk akan menekan biaya kita seperti apa, karena dua ini adalah yang menjadikan intinya harga kita bisa kita paksakan turun atau kita nggak bisa paksakan untuk low cost itu.
Lanjut ke 4 4.4.4a, yaitu adalah cost leadership strategy, atau yang ke ini, maksudnya yang selanjutnya, potential entrance atau calon pendatang baru, atau bisa kita bilang maksudnya kayak pesaing-pesaing baru. Pendatang baru itu harus bersedia menerima imbal hasil di bawah rata-rata sampai memperoleh pengalaman yang diperlukan untuk mendekati efisiensi pemimpin biaya ini. Karena namanya juga pemimpin biaya, dia juga pasti dari pendatang baru tidak akan bisa menyamai efisiensinya seperti yang bosnya, yaitu yang pemimpin biaya tersebut. Yang kedua lanjutnya adalah produk substitusi. Selanjutnya lagi adalah competitive risk of the cost leadership strategy, risiko persaingan yang terkait dengan strategi kepemimpinan biaya, yaitu meliputi ada 4. Situ bisa dibaca competitive risk associated with the cost leadership strategy include a loss of competitive, atau bisa dibilang hilangnya keunggulan bersaing karena teknologi yang lebih baru, kegagalan mendeteksi perubahan kebutuhan pelanggan, kemampuan pesaing meniru keunggulan bersaing memimpin biaya tindakan strategis mereka sendiri yang berbeda. Namun di sini juga ada risikonya, keunggulan biaya juga bisa hilang karena adanya teknologi baru. Misalnya perusahaan itu terlambat membaca perubahan kebutuhan pelanggan, atau pesaing bisa berhasil meniru keunggulan suatu produk tersebut. Strategi berikutnya adalah strategi diferensiasi. Jadi strategi ini berarti perusahaan itu bisa menawarkan produk yang dianggap berbeda dan penting oleh pelanggan. Kunci keberhasilannya adalah inovasi dan produk dan penciptaan nilai yang unik. Lanjut 4.4b, strategi diferensiasi. Differentiation strategy. Dengan diferensiasi itu perusahaan bisa menjual produk dengan harga yang premium karena pelanggan merasa ada keunikan yang bernilai. Karena pelanggan itu bisa merasa ada keunikan yang unggul. Jadi perusahaan itu harus terus meningkatkan fitur yang dihargai pelanggan dan menciptakan fitur baru tanpa menaikkan biaya terlalu besar. Differentiation strategy yang selanjutnya itu adalah perusahaan yang menerapkan diferensiasi berusaha membedakan produknya dalam banyak dimensi seperti itu. Semakin berbeda dari pesaingnya, semakin kuat perlindungan perusahaan dan persaingan langsung. Bisa seperti dibaca seperti ini. Lanjut kita ke gambar di atas ya, seperti itu. Kita lanjut ke diferensiasi strategi. Strategi diferensiasi yang selanjutnya adalah, jadi ada beberapa cara strategi diferensiasi yang dapat memposisikan perusahaan terhadap 5 kekuatan persaingan untuk memperoleh imbal hasil di atas yang bisa rata-rata. Satu adalah rivalry with existing competitors, atau persaingan dengan pesaing yang ada. Jadi dalam strategi diferensiasi ini kita itu bisa mengurangi rivalitas atau musuh dalam berbisnis kita, karena pelanggan itu cenderung loyal dan tidak terlalu sensitif terhadap harga selama pelanggan itu merasa kebutuhannya itu bisa terpenuhi oleh perusahaan kita dari produk kita sendiri. Walaupun kita bisa menerapkan harga yang lebih tinggi, karena loyalitas tadi itu bisa membuat calon pelanggan tetap ada di sisi kita. Selanjutnya kita ke fokus strategi. Apa sih fokus strategi itu? Jadi strategi fokus itu adalah seperangkat tindakan terpadu untuk menghasilkan produk yang melayani kebutuhan segmen pelanggan tertentu. Segmen pasar yang dapat dibeli perusahaan dilayani dengan strategi fokus meliputi ada 3, yaitu a particular buyer group, a different segment of production line, a different geographic market. Strategi ini melayani segmen pelanggan tentu secara khusus. Segmennya bisa berupa kelompok pembeli tertentu, produk tertentu, atau wilayah geografis tertentu. Selanjutnya for 4 strategi fokus strategi kita skip saja ya, langsung ke selanjutnya di halaman 37, integrated cost leadership and differentiation or differentiation strategy. Jadi strategi terakhir adalah ini, yang terakhir yaitu adalah kepemimpinan biaya dan diferensiasi terintegrasi. Artinya apa? Artinya itu adalah perusahaan berusaha punya biaya relatif rendah
sekaligus menawarkan beberapa fitur yang dihargai pelanggan. Jadi kita bisa contoh seperti perusahaan-perusahaan Cina seperti Cina ya akhir-akhir ini ramai ya di khalayak itu, produk Cina itu bisa meniru produk yang benar-benar bagus gitu, tapi dengan harga yang sangat-sangat murah, low cost tentunya. Jadi dengan strategi ini perusahaan itu bisa berupaya menghasilkan produk dengan biaya yang sangat murah relatif rendah, tapi dia bisa memiliki fitur yang berbeda dan dia bisa dihargai oleh pelanggan. Selanjutnya, sistem manufaktur fleksibel. Jadi sistem manufaktur adalah proses yang dikendalikan komputer digunakan perusahaan untuk menghasilkan berbagai produk dalam jumlah sedang dan fleksibel. Jadi dalam sistem manufaktur fleksibel ini memungkinkan perusahaan memproduksi berbagai jenis produk dengan cepat dan efisien. Jadi perusahaan bisa itu tetap hemat biaya tetapi juga responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Bentar. Integrated Cost Information Network, kita lanjut ke Forestry 4D Integrated Slide 4 halaman ke-40. Information Network link companies with their supplier. Jadi maksudnya adalah jaringan informasi. Jaringan informasi ini bisa menghubungkan perusahaan dengan pemasok, distributor, dan pelanggan. Customer relationship, lanjut ke ini. Jika digunakan secara efektif, jaringan when used effectively, information networks help the firm satisfy in expectation in terms of product quality and delivery speed. Maksudnya adalah jika digunakan secara efektif, jaringan informasi itu bisa membantu perusahaan memenuhi harapan pelanggan dalam kualitas produk dan juga kecepatan pengirimannya. Jaringan informasi menghubungkan, jadi dalam jaringan informasi ini juga bisa menghubungkan distributor dan pelanggan. Contoh yang disebut adalah CRM yang tadi itu yang membantu perusahaan mengelola hubungan pelanggan serta memenuhi harapan atas kualitas dan kecepatan pengiriman. Kita lanjut yaitu halaman 41, Total Quality Management System atau TQM. Jadi TQM itu melibatkan penerapan alat atau teknik yang tepat untuk menyediakan produk dan layanan dengan kualitas terbaik kepada pelanggan. TQM atau Total Quality Management itu bisa membantu perusahaan meningkatkan keputusan pelanggan dan menekan biaya dan mempercepat peluncuran produk inovatif. Dengan begitu akhirnya perusahaan itu bisa sekaligus meningkatkan diferensiasi dan menurunkan biaya, benar-benar menekan biaya sampai dengan terendahnya, tapi bisa mendapatkan pelanggan karena pelanggan tadi puas dengan barangnya. Jadi kita bisa mendapatkan untung yang sangat besar. Sistem TQM yang efektif itu juga bisa membantu perusahaan mengembangkan fleksibilitas dibutuhkan secara simultan. Selanjutnya yaitu yang terakhir halaman 42, yaitu Competitive Risk of the Integrated Cost Leadership Differentiation of Energy. Halaman terakhir 42 ada 2 poin di sini, yaitu poin pertama adalah risiko persaingan dari strategi kepemimpinan biaya diferensi terintegrasi. 1. Risiko utama dan strategi ini adalah perusahaan mungkin menghasilkan produk yang tidak menawarkan nilai yang memadai baik dari sisi biaya rendah maupun diferensiasi. Jadi risiko utama strategi berintegrasi adalah perusahaan bisa gagal dalam dua-duanya, tidak cukup murah, tidak cukup unik. Kondisi ini disebut stuck in the middle, jadi kayak tengah-tengah aja gitu loh, yaitu terjebak di tengah sehingga perusahaan itu sulit memperoleh keuntungan yang bisa di atas rata-rata. Mungkin segitu saya cukupkan presentasi dari materi keempat, pertemuan 4 tugas ini. Bagi kesimpulan juga, strategi tingkat bisnis adalah bagaimana cara perusahaan bisa bersaing di pasar. Perusahaan harus memahami siapakah pelanggannya, kebutuhannya apa saja, apa yang ingin dipenuhi, dan bagaimana memenuhinya itu bisa melalui kompetensi inti. Baik, saya cukupkan. Saya Ruben Raditya Wirasena. Saya Muhammad Rafaul Effendi, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.